Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi kerajinan tekstil. Dan yang akan kita bahas adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Di bawah ini diuraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias. Yang kedua, fungsi benda pakai. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Dan yang keempat, fungsi simbolik. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dapat berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Di bawah ini ditampilkan gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Berikut gambar sapu tangan yang awalnya memiliki fungsi benda pakai menjadi fungsi penghias. Jadi gambar pertama adalah sebuah sapu tangan yang dominan sebagai fungsi pakai. Kemudian sapu tangan tersebut dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Kemudian gambar ketiga, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali sebagai hiasan.
Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai hal-hal berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit. Kemudian teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum dan lain-lain. Namun ada teknik yang tidak menggunakan alat, melainkan cukup hanya menggunakan tangan saja. Contohnya teknik lipat untuk origami dan lain-lain. Contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Di bawah ini diperlihatkan berbagai alat untuk berbagai teknik yang digunakan dalam berkarya kerajinan. Contohnya canting untuk membatik dan alat tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin untuk teknik tenun pada serat. Keterampilan tangan. Sebagai pengrajin dalam membentuk produk kerajinan pada umumnya memiliki suatu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarna, melorot, dan melakukan finishing. Oleh karena itu, dapat dikatakan seorang pengrajin membutuhkan orang lain yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Contoh beberapa keterampilan tangan. Gambar yang pertama menunjukkan seseorang sedang membatik, yaitu sedang mencanting. Mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Gambar kedua, seorang sedang menenun. Menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberagaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Contoh beberapa produk berdasarkan bentuk. Yang pertama, produk 3 dimensi dan yang kedua, produk 2 dimensi. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya lukis. Berikut contoh ragam hias Indonesia untuk unsur hiasan permukaan dan struktur. Gambar pertama adalah ragam hiasan permukaan pada kain teknik sulam. Gambar kedua adalah ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Dan yang ketiga adalah ragam hias struktur teknik rajut. Prinsip dasar tekstil.
Ada dua macam prinsip dasar dalam tekstil. Yang pertama, pembuatan kain. Yang kedua, pembuatan kain untuk busana. Pembuatan kain. Prinsip pembuatan kain tenun adalah menyilangkan benda pakan pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pembuatan kain untuk busana. Syarat tekstil untuk busana adalah dengan memberikan kenyamanan dan layak untuk dipakai. Oleh karena itu, tekstil untuk busana harus dapat menyerap keringat, nyaman, dipegang, nampak estetik, tidak kusut atau mengerut, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kerajinan tekstil untuk pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.